Ketersediaan koneksi internet yang cepat, stabil dan aman sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan perkuliahan, layanan administrasi, hingga menggunakan koneksi internet di kampus. Namun nyatanya, infrastruktur jaringan yang tersedia masih belum maksimal. Beberapa permasalahan seperti penurunan kecepatan, koneksi terputus, dan beban penggunaan yang tinggi masih sering terjadi, terutama ketika banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Melihat kondisi tersebut, kami melakukan sebuah proyek perancangan dan pengembangan jaringan komputer yang komprehensif di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian. Ruang lingkup perancangan mencakup semua gedung yang ada, mulai dari gedung GA, gedung GB, gedung GC, dan gedung JA. Dalam proses pengerjaan, kami melakukan survei langsung ke lokasi, serta melakukan wawancara dengan Bapak Iketut Alit Purwanto untuk memperoleh data serta gambaran kondisi jaringan secara lebih akurat. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang dikerjakan oleh kelompok 26. Sebelum masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Mulai dari saya, perkenalkan saya Nika DM Pratiwi dengan NIM 2408561042. Perkenalkan saya Agustin Warawai Pratama dengan NIM 2408561042. Perkenalkan saya Ibu Tuwai Saputra dengan NIM 2408561114. Perkenalkan, saya Sunda Abdulliarta dengan NIM 24086100. Perkenalkan, saya Kairul Putra dengan NIM 2408561113. Nah, melalui video ini kami akan menjelaskan mulai dari hasil survei, Analisis kebutuhan, Desain topologi logikal dan fisikal, perencanaan IP tracing menggunakan VLSM, dan melakukan simulasi melalui paket tracer. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil survei dari kelompok kami. Metode pengumpulan data dalam proyek ini kami menggunakan dua pendekatan, yaitu observasi langsung ke lapangan dan wawancara terstruktur dengan pihak terkait di lingkungan fakultas. Wawancara kami lakukan bersama narasumber utama, yaitu Bapak Iketut Alit Purwanto, selaku pihak internal fakultas. Waktu pelaksanaan pada tanggal 5 Desember pukul 11. Fokus wawancara yang pertama mengkonfirmasi ketersediaan perangkat dan posisi jaringan utama. Yang kedua mengkonfirmasi detail gedung dan masing-masing ruangan. Yang ketiga mengidentifikasi resource jaringan yang sudah ada. Dan yang terakhir mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan FTP. Narasumber selanjutnya ada narasumber pendukung, yaitu bersama Bapak Tude Suwardana dan Bapak Agung Pranata selaku pegawai USD. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 5 Desember pukul setengah 3 sore. Fokus wawancara yang pertama mengidentifikasi resource jaringan yang sudah ada beserta fungsinya. Yang kedua mengkonfirmasi kebijakan bandwidth yang berbeda antara kelompok pengguna. Dan yang terakhir mengonfirmasi access point yang terdapat pada masing-masing gedung FTP. Selanjutnya identifikasi unit studi kasus. Ketersediaan jaringan yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas akademik. Maka dari itu, proyek ini dilakukan untuk merancang serta mengembangkan kualitas jaringan komputer yang lebih cepat dan stabil di Fakultas Teknologi Pertanian. Jaringan yang dirancang juga mempertimbangkan potensi peningkatan jumlah perangkat di masa mendatang. Jaringan akan terhubung ke setiap gedung di Fakultas Teknologi Pertanian. Yang pertama ada gedung GA, yang kedua ada gedung GB, yang ketiga ada gedung GC, dan yang terakhir ada gedung JA. Selanjutnya ada denah gedung. Ini untuk denah gedung GA lantai 1, dan ini untuk denah gedung GA lantai 2. Selanjutnya ini ada denah gedung GB dan gedung GC. Dan yang terakhir ini ada gedung JA di lantai 1, di lantai 2, dan di lantai 3. Yang ketiga ada identifikasi permasalahan dan tantangan. Berdasarkan hasil survei, ditemukan beberapa permasalahan serta tantangan yang akan mempengaruhi performa jaringan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian. Yang pertama ada kondisi internet yang tidak stabil. Jadi koneksi jaringan sering mengalami penurunan kecepatan. Kondisi ini akan terjadi keterlambatan pada jaringan. Dan yang kedua, ada beban pengguna yang tinggi. Jumlah perangkat yang terhubung sangat besar, maka dari itu jaringan akan menurunkan performa secara keseluruhan. Yang ketiga, ada cakupan penggunaan internet yang tidak merata.
Akibat penempatan access point belum rata, maka ada beberapa area yang kuat sinyal dan ada beberapa yang mengalami sinyal lemah. Yang terakhir ada perangkat jaringan yang belum memadai. Beberapa perangkat, switch, router, kabel data, dan access point masih menggunakan spesifikasi lama. Jadi perangkat belum mampu mendukung kebutuhan bandwidth di lingkungan fakultas. Baik, selanjutnya ada bagian analisis kebutuhan. Next, analisis kebutuhan host. Berdasarkan hasil wawancara dan survei, ada beberapa area fungsional masing-masing gedung beserta jumlah host maksimal yang dibutuhkan di setiap area. Yang pertama, gedung GA, terdiri dari lab komputer, memiliki 24 komputer sehingga minimal membutuhkan 24 host. Subnet yang paling sesuai adalah /27 karena menyediakan hingga 30 host. Lalu ada ruang teater, terdiri dari satu komputer dan dua perangkat proyektor, total 3 host. Subnet yang digunakan adalah /29 dengan kapasitas maksimal 6 host. Lalu ada ruang perlengkapan, memiliki 3 komputer sehingga membutuhkan 3 host. Subnet efisien adalah /29. Selanjutnya ada ruang admin, TU, dan keuangan. Total ada 13 komputer. Subnet yang ideal adalah /28 yang menyediakan hingga 14 host. Lalu ada ruang dekan dan wakil dekan. Totalnya 4 komputer untuk dekan dan 3 wakil dekan. Subnet yang efisien adalah /29. Selanjutnya, Wi-Fi MCU. Berdasarkan jumlah akses point, diperkirakan membutuhkan sekitar 120 host. Subnet yang cocok adalah /25 dengan kapasitas 126 host. Lalu ada Wi-Fi fakultas. Dibutuhkan sekitar 120 host sehingga digunakan subnet /25. Yang kedua, gedung GB. Ada Wi-Fi fakultas menyediakan beberapa akses point dan diperkirakan memerlukan sekitar 40 host. Subnet yang efisien adalah /26, 62 host. Yang ketiga ada gedung GC, terdiri dari Wi-Fi fakultas membutuhkan sekitar 40 host sehingga digunakan subnet /26. Lalu ruang kaprodi hanya terdapat satu komputer sehingga cukup menggunakan subnet /30 yang menyediakan 2 host. Dan yang terakhir gedung JA terdiri dari Wi-Fi MCU. Karena jumlah akses point dan kapasitas setiap ruang kelas cukup besar, dibutuhkan sekitar 500 host. Subnet paling efisien adalah /23 yang menyediakan hingga 510 host. Dan juga ruang kelas. Terdapat 9 kelas dan masing-masing memiliki satu komputer, sehingga membutuhkan 9 host. Subnet yang sesuai adalah /28 dengan kapasitas maksimal 14 host. Baik, selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Satu, akses data terpusat ke server USI sebagai pusat layanan kampus. Dua, konektivitas spesifik tiap ruangan, baik wired maupun wireless, pada gedung GA, GB, GC, dan DA sesuai kebutuhan host masing-masing ruangan. Dan yang ketiga, layanan wireless tersegmentasi, yaitu pemisahan jaringan antara pengguna mahasiswa atau Wi-Fi MCU dan dosen pegawai atau Wi-Fi fakultas melalui VLAN. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Satu, kinerja. Latensi antar gedung harus rendah, idealnya di bawah 50 milisekund agar aktivitas seperti kuliah daring tetap lancar. Dua, keandalan. Topologi hybrid harus mampu mengurangi resiko error dan mencegah gangguan antar perangkat. Tiga, skalabilitas. Jaringan harus dapat mendukung penambahan perangkat di masa depan. Lalu, yang keempat, keamanan. Diperlukan mekanisme autentikasi yang kuat serta pemisahan trafik atau VLAN agar akses ke sumber daya fakultas lebih terkontrol. Dan yang kelima, keterkelolaan. Infrastruktur harus mudah dikelola dan dipelihara sehingga memerlukan perangkat seperti switch, manageable, dan router yang mumpuni. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari perangkat keras yang kami gunakan. Pada gedung GA yang terdapat lantai 1 dan lantai 2, di sini menggunakan dua router, yaitu satu router utama dan satu router gedung. Kemudian menggunakan 9 switch, yaitu switch manage untuk kebutuhan WiFi mahasiswa, WiFi fakultas, dan lab komputer, dan juga ruang administrasi. Di sini ada switch untuk IMISU dan ada switch untuk fakultas. Kemudian berpindah pada ruang GB. Di ruang GB terdapat satu router gedung, satu switch, dan satu switch untuk kebutuhan WiFi fakultas. Dan terdapat 3 akses point untuk mengatasi jaringan
yang tidak stabil. Kemudian pada gedung GC terdapat satu router gedung, kemudian terdapat terdapat dua switch untuk kebutuhan WiFi fakultas dan komputer di ruang kaprodi. Kemudian terdapat tiga akses poin fakultas untuk mengatasi jaringan yang tidak stabil. Kemudian pada gedung J ini terdapat satu router gedung yang berada di lantai 2, kemudian terdapat dua switch untuk kebutuhan WiFi MISU dan komputer yang ada pada ruang kelas, dan juga mempunyai 9 akses poin eMISU untuk mengatasi jaringan yang tidak stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang IP addressing, di mana di sini kami menggunakan teknik variable length subnet mask atau VLSM, di mana suatu IP akan dialamatkan sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan variabelnya. Jadi dengan ini maka alamat IP akan menjadi lebih efisien dan tidak akan banyak IP yang akan terbuang. Nah, kalau dari Fakultas Teknologi Pertanian, kami melihat membutuhkan setidaknya 877 host, dan dengan begitu maka kelas IP yang tepat adalah kelas B, yaitu 172.16.0.0, dengan subnet mask defaultnya yaitu /16. Nah, untuk IP yang pertama kita alokasikan ke gedung GA, dan di mana setelah analisis kebutuhannya, yaitu setidaknya memerlukan 287 host dengan rincian sebagai berikut. Maka dengan begitu, subnet mask dari gedung GA yang tepat adalah /23. Lalu untuk setiap subnet mask atau detail subnet mask dari router di gedung GA itu dipecah lagi menjadi beberapa kebutuhan, yaitu ada WiFi iMISU, ada WiFi fakultas, ada lab, ruang admin, dekan, perlengkapan, dan teater. Dan ini diurutkan dari kebutuhan yang paling banyak sampai kebutuhan yang lebih sedikit. Dan contohnya di sini WiFi iMISU memiliki kebutuhan 120, maka subnet mask yang terdekat adalah /25. Lalu gedung GB akan melanjutkan IP address dari gedung GA. Dan di gedung GB, karena di sini adalah satu router, jadi di sini untuk subnet masknya yaitu /24 untuk router di gedung GB. Lalu ketika dipecah kembali, maka di sini mendapatkan di gedung GB hanya memerlukan WiFi fakultas saja dengan kebutuhan yaitu 40, maka subnet mask yang terdekat adalah /26. Nah, lalu gedung GC akan melanjutkan IP dari gedung GB, yaitu selanjutnya 172.16.3.0, dan di sini karena satu router, maka di sini saya tetapkan /24. Lalu untuk detail kebutuhannya di gedung GC itu memerlukan WiFi fakultas, dan juga di ruang kaprodi itu terdapat satu komputer. Lalu pada gedung JA adalah gedung perkuliahan sehingga membutuhkan banyak host untuk melayani perangkat wireless, yang dimana setidaknya membutuhkan 509 host, maka subnet mask yang terdekat yaitu /22, dan ini melanjutkan IP dari gedung DC. Lalu jika didetailkan, yaitu WiFi iMISU yang membutuhkan paling banyak yaitu 500 host, lalu ada ruang kelas yang membutuhkan 9 host. Nah, selanjutnya kita lanjut memikirkan IP untuk routernya. Nah, karena di sini mungkin hanya rancangan, jadi di sini kita melanjutkan IP yang dari gedung JA. Jadi yang tersisa selanjutnya itu adalah 172.16.8.0. Ini kami gunakan untuk router dari USB ke setiap fakultas, yaitu menggunakan subnet mask /26. Karena kami memikirkan sekiranya sudah cukup dengan /26 untuk menghubungkan dari USB ke setiap fakultas yang membutuhkan jaringan. Lalu di setiap fakultasnya itu, contoh di FTP ini kami melanjutkan IP-nya menggunakan /29 dari router-router yang ada di jaringan fakultas tersebut. Baik, mungkin kita lanjut ke topologi jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas topologi dan juga Cisco paket tracer yang telah kami buat.
yang dimana sesuai dengan kebutuhan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi dan juga IP addressing, di mana di sini sudah disusun untuk jaringannya menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana di sini setiap switch-nya melayani satu kebutuhan dan di sini ada satu switch manage di gedung GA. Dan di mana untuk alurnya itu dari ISP menuju ke USB, lalu dari USB ini akan memecah kembali. Contoh di sini karena adalah Fakultas Teknologi Pertanian, di sini kami hanya melayani Fakultas Teknologi Pertanian, di mana di sini dari USB ditarik dua kabel ke arah gedung GA dan juga ke gedung JA. Nah, di gedung GA ini ada satu router utama yang menangkap jaringan tersebut untuk mengatur lalu lintasnya, lalu akan dipecah lagi karena gedung GA ini berdekatan dengan gedung GB dan GC. Jadi untuk jaringan di gedung GB dan GC itu diambil dari gedung GA. Lalu di gedung GA di sini ada satu router yang menerima, gedung GB ada satu, gedung GC ada satu. Dan beginilah untuk struktur rancangannya. Lalu kita melihat di physicalnya, di mana untuk topologinya kurang lebih map yang terjadi seperti ini. Di sini ada USB, lalu ada gedung GA, ada gedung GB, gedung GC, dan di sini ada gedung JA. Nah, di mana di sini kami menggunakan topologi hybrid, yaitu perpaduan dari star dan extended star. Dan seperti contoh, di sini untuk startnya, seperti contoh pada lab, di sini ada satu switch yang membagikan jaringannya ke beberapa komputer. Lalu untuk extended startnya, di mana kita menggunakan switch manage di gedung GA, di mana dari switch tersebut baru akan mengarah ke beberapa switch lagi, yang di mana itu adalah konsep dari extended start. Dengan begitu mungkin akan menjadi lebih mudah untuk maintenance dan juga untuk ketersediaan core juga akan lebih leluasa. Nah, mungkin itu dia terkait dengan rancangan Cisco Packet Tracer dan juga topologinya. Kita lanjut. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi. Nah, yang pertama itu ada simulasi ping antar device di subnet yang sama ya. Misalnya seperti PC admin 1 dengan PC admin 2. Sini ada di bawahnya itu udah berhasil. Nah, selanjutnya itu ada ping antar device di subnet yang berbeda. Contohnya seperti PC admin 1 dengan PC Kprodi. Di mana itu bawahnya sudah berhasil. Ya, itu ada pada router ya, yang ketiga. Di sini bawahnya sudah ada router. Ini routernya. Mana ini dari PC admin 1 yaitu dengan IP 172.16.1.33. Itu menuju ke router utama GA, GB, GC, yaitu IP 172.16.8.65. Setelah itu menuju ke router GC, yaitu dengan IP 172.16.8.68. Selanjutnya itu akan menuju ke PC Kprodi-nya, yaitu dengan IP 172.16.3.66. Oke, pada simulasi keempat itu ada HDCP servernya. Bisa kita lihat dari mahasiswa 2, mana pada wireless-nya sini sudah terlihat bahwa dia sudah DHCP. Berikut rancangan anggaran biaya yang kami gunakan. Ini ada 6 perangkat, yaitu pertama itu ada router, switch, access point, kabel fiber optik, kabel UTP, dan rak jaringan. Dimana dengan total biaya yang kami perkirakan itu sekitar Rp311.500.000. Oke, sekian dari rancangan anggaran yang dapat kami perkirakan. Sekian video usulan kami mengenai perancangan dan pengembangan jaringan komputer di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian. Terima kasih.